Marianti Mabengko, love you. Jadi di video kali ini aku akan sharing 3 hal kebiasaan yang udah aku lakukan dan aku akan sharing manfaat-manfaatnya ke kalian. Yang pertama yaitu kebiasaan yang pertama yaitu makan buah dan sayuran yang rebus, kemudian menulis jurnal syukur. Yang ketiga yaitu menulis journaling. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu adalah makan buah dan sayuran yang direbus. Di sini aku sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku, jadi bukan hanya teori-teori aja ya. Jadi aku makan buah dan sayuran direbus ini manfaatnya itu badan aku lebih fit, jadi nggak mudah ngantuk, nggak mudah lemas, nggak mudah sakit kepala, nggak mudah emosian. Jadi ternyata makanan itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja aku dibandingkan ketika aku makan makanan gorengan, santan, terus minyak yang berlebih. Itu membuat tubuh aku tuh kayak lemes, mudah ngantuk, terus nggak fokus, nggak konsentrasi. Dan aku mempraktekannya ketika malam hari. Dulu itu ketika misalnya aku lapar nih malam hari, terus aku makan goreng-gorengan gitu, makan pisang molen, pisang goreng, tahu isi, pokoknya yang goreng-gorengan gitu. Dan ketika bangun pagi badanku kayak lemes, kayak nggak mau bangun lah pokoknya, terus kayak ini sakit-sakit gitu, pegel-pegel gitu, dan akhirnya aku bangun siang dan akhirnya nggak produktif. Dan kemudian ketika aku mempraktekkan untuk makan buah dan sayuran yang direbus itu beda jauh banget. Badanku kayak nggak pegel-pegel lagi, terus kayak fokusnya lebih meningkat. Kenapa aku bisa memutuskan untuk makan buah dan sayuran yang direbus? Karena awalnya itu, kok kenapa ya? Aku kan udah buat jadwal nih yang spesifik, yang rinci, yang udah berurutan panjang banget. Tapi kenapa ya kok badanku kayak mudah ngantuk, lemes, nggak fokus, kayak nggak bisa konsentrasi terlalu lama. Itu kenapa? Dan aku cari tahu, terus aku kayak melakukan penelitian terhadap diri aku. Yaitu aku melihat aktivitas aku, terus kayak gini, apa sih yang aku makan gitu loh, apakah makanan ini mempengaruhi gitu. Karena sebelumnya aku makan makanan berminyak-minyak gitu, udah santan, gorengan, terus udah kayak minum-minum juga yang gula-gula, yang manis-manis. Oh my god, ternyata itu loh yang membuat badanku kayak mudah ngantuk, lemes, kayak nggak mau beraktivitas, kayak tidur-tiduran aja. Itu ternyata penyebabnya. Jadi kemudian aku kayak mulai, terus makanan yang seperti apa yang bagus, terus makanan seperti apa nih yang bisa meningkatkan produktivitas kerja aku, biar selalu semangat, biar aku tuh bisa selalu fokus untuk konsentrasi. Jadi aku cari-cari di Google, di YouTube, nanya-nanya temen, dan juga akhirnya aku menemukan bahwa makan buah dan sayuran. Tapi untuk aku nih, aku tuh belum sampai di tahap makan sayuran yang mentah. Aku masih di tahap sayuran yang direbus, masih proses sih. Kemudian perbedaan ketika aku makan goreng-gorengan dan santan, terus makan manis-manis dibandingkan dengan makan buah dan sayuran direbus, aku merasakan efeknya gitu loh. Ketika nih misalnya aku makan malam atau makan siang atau makan pagi, makan goreng-gorengan yang ada santannya, udah manis, minum juga yang manis, oh my god, badanku kayak udah langsung ngantuk banget, terus kayak lemes, pegel-pegel. Aku besok pagi kayak nggak mau bangun, terus akhirnya bangunnya siang, jadinya nggak produktif deh. Tapi dibandingkan aku makan buah dan sayuran direbus itu, badanku kayak lebih fit, lebih ringan, dan kayak nggak pegel gitu, nggak pegel-pegel, nggak sakit-sakit gitu loh di belakang. Yo, siapa lo yang ngerasain? Tulis di komen ya. Terus kemudian kebiasaan yang kedua yaitu menulis jurnal syukur. Awalnya itu aku bingung menulis jurnal syukur ini kayak gimana sih, kayak gimana. Udah kan, di pikiran aja udah cukup loh.
di dalam hati aja juga udah bersyukur udah bisa gitu loh. Tapi ketika aku mempraktekkan jurnal syukur dari buku ini, aku belajar di YouTube juga, dan aku juga mempraktekkan dari buku The Secret ini, aku tuh lebih ini teman-teman, manfaat dari menulis jurnal syukur itu, manfaat yang aku rasakan itu secara pribadi itu, wow, hidup aku tuh kayak lebih tenang, terus kayak lebih damai dan lebih enjoy gitu menikmati proses setiap harinya. Ya walaupun memang manusia itu kan pasti ada masalahnya ya, tapi aku tuh lebih fokus untuk apa nih yang bisa aku pelajarin dari masalah ini. Oh, ini loh yang bisa aku syukur dari masalah ini. Kemudian menulis jurnal syukur itu nggak hanya kayak kita tulis-tulis aja, sekedar tulis gitu. Tapi pentingnya itu kita tuh kayak menulis dengan perasaan gitu loh, kayak mengeluangkan panca indera kita, perasaan, mata, kayak kebiasaan yang ketiga yaitu journaling. Nah, journaling ini aku lebih fokus untuk menulis progres aku untuk mencapai impian aku. Nah, untuk goals aku di sini contohnya aku mencapai 1000 subscribers dan 10.000 followers di Instagram. Jadi aku menulis nih, apa nih yang aku udah pelajarin hari ini? Apa nih yang progres hari ini apa? Jadi aku fokus untuk hal-hal yang bisa aku kontrol. Nah, untuk hal-hal yang bisa aku kontrol yaitu dalam hal ini tentang impian aku 1000 subscribers dan 10.000 followers di Instagram. Jadi aku fokus udah berapa video nih yang aku upload, terus konten-konten apa aja nih yang udah aku upload, terus kemudian aku lihat nih di analitik, oh ternyata di sini loh perlu aku perbaikin, oh ternyata di sini loh isi konten ini loh yang perlu aku fokusin, oh ternyata di sini aku harus lebih spesifikin lagi gitu. Kemudian aku juga belajar course kan, beli course di Instagram tentang belajar gimana buat konten yang menarik, dan aku pelajarin, oh materi mana lagi sih yang harus aku perlu kuatin, yang perlu aku harus dalamin supaya konten-konten aku tuh lebih tertarik, lebih menarik, dan lebih menjangkau banyak orang gitu. Jadi jurnal ini fokusnya untuk melihat progres kamu. Jadi semakin hari itu kamu tuh semakin bertumbuh. Jadi semakin hari itu dengan jurnal ini aku tuh semakin naik tingkat, naik level. Jadi 1% itu aku semakin lebih baik lagi. Oh ternyata aku jadi aku bisa ngelihat dan aku bisa ukur nih, oh ternyata aku butuh segini lagi nih bisa capai 1000 subscribers. Tapi dengan menulis journaling, dengan menulis jurnal syukur, aku juga menulis scripting, aku kayak lebih fokus untuk ke prosesnya, bukan ke hasilnya, tapi lebih fokus yang aku bilang tadi, fokus ke hal yang bisa aku kontrol. Jadi hal yang bisa kontrol itu seperti skill kita, jadi kita harus ningkatin skill. Kayak apa nih yang perlu aku pelajarin lagi, oh mungkin public speaking, oh aku misalnya kurang kurang ngomongnya itu kurang dimengerti oleh audiens aku, jadi aku harus perlu belajar gitu. Aku perlu belajar editing, aku perlu belajar gimana sih buat video yang terang, yang bagus gitu. Jadi dengan journaling ini aku sangat terbantu gitu untuk hari demi hari aku lebih bisa produktif gitu. Oke, jadi yang pertama aku review lagi. Yang pertama itu kebiasaan yang pertama yaitu makan buah dan sayuran yang direbus. Kemudian itu menulis jurnal syukur, dan untuk rekomendasi bukunya yaitu buku ini The Secret, dan aku juga udah buat videonya yang ini. Kemudian yaitu journaling. Oke, nanti lebih spesifik lagi aku akan buat video journalingnya. Oke, terima kasih teman-teman. I love you. Jangan lupa untuk subscribe, dan semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video-video aku ini. Oke, bye-bye.